Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Teknologi Pembelajaran Matematika. Di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi eksponensial. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afrida Rizky Mayanda dengan NIM E1R019006. Yang kedua ada Amanatul Hidayah dengan NIM E1R019009. Yang ketiga ada Anang Supriyadin dengan NIM E1R019010. Dan yang keempat ada Kamelia Apriasa Putri dengan NIM E1R019034. Adapun tujuan pembelajaran dari kelompok kami, yang pertama ada menguasai konsep eksponensial dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Baik, langsung saja kita akan memasuki materi. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Amanatul Hidayah. Kepada Amanatul Hidayah, saya persilahkan. Pengertian eksponen. Nah, adik-adik, apa sih itu eksponen? Untuk penjabaran lebih lanjut, yuk simak video ini sama-sama. Untuk A, elemen bilangan real dengan N bilangan bulat positif, dinotasikan A pangkat N adalah A dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak N kali, maka dapat ditulis A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak N kali sama dengan A pangkat N, dengan A tidak sama dengan 0. Bentuk tersebut dinamakan A pangkat N atau A eksponen N, di mana bilangan A dinamakan bilangan pokok atau basis, sedangkan bilangan N dinamakan pangkat, eksponen, atau indeks. Sifat-sifat eksponen. Nah, adik-adik, untuk sifat eksponen yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1, dengan A tidak sama dengan 0, dan A elemen bilangan real. Yang kedua, A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N, dengan A tidak sama dengan 0, A elemen bilangan real, dan N elemen bilangan real. A pangkat 1 per N sama dengan A akar N, dengan A tidak sama dengan 0 dan A adalah elemen bilangan real, dan N tidak sama dengan 0 dan N adalah elemen bilangan bulat. A pangkat M per N sama dengan A pangkat M akar N, dengan A elemen bilangan real, M adalah elemen bilangan bulat, dan N adalah elemen bilangan asli. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N, dengan M dan N adalah elemen bilangan asli, A elemen bilangan real. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N, dengan M dan N adalah elemen bilangan asli dan A elemen bilangan real, dengan A tidak sama dengan 0. A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M kali N, dengan M dan N adalah elemen bilangan asli dan A adalah elemen bilangan real. Sifat selanjutnya, A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N, dengan A dan B adalah elemen bilangan real dan N adalah elemen bilangan asli. A pangkat N dibagi B pangkat N sama dengan A dibagi B pangkat N, dengan A dan B adalah elemen bilangan real dan N adalah elemen bilangan asli. Dan sifat yang terakhir, A pangkat N sama dengan A pangkat N, maka M sama dengan N, dengan M dan N adalah elemen bilangan real dan A lebih dari 0. Ya, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Kamelia Apriasa Putri. Kepadanya saya persilahkan. Untuk mengasah pengetahuan kita mengenai sifat-sifat eksponensial, di sini kita diberikan beberapa contoh soal. Untuk soal pertama, min 3 pangkat min 2 dipakaikan lagi dengan min 4. Untuk menyelesaikan contoh soal yang pertama, kita bisa melihat sifat-sifat eksponensial yang ketujuh. Maka min 3 dipangkat min 2 dikali min 4 sama dengan min 3 pangkat 8. Hasil dari min 3 pangkat 8 adalah 6561. Dan untuk soal yang kedua, yaitu 6 pangkat 12 dibagi 6 pangkat 10. Untuk menyelesaikan soal yang kedua, kita bisa lihat sifat-sifat eksponensial yang ke-6. Maka penyelesaiannya adalah 6 pangkat 12 dikurangi 10 sama dengan 6 pangkat 2. Hasil dari 6 pangkat 2 adalah 36. Contoh yang ketiga, 8 pangkat
min 2/3. Untuk menyelesaikan contoh soal yang ketiga, kita bisa melihat sifat-sifat eksponensial yang keempat. Maka penyelesaiannya adalah 1/8 pangkat 2/3 sama dengan 1/akar 3 8 pangkat 2 sama dengan 1/4. Untuk slide selanjutnya yaitu ada fungsi eksponen. Fungsi eksponen adalah fungsi yang mempunyai bentuk umum, yaitu fungsi fx sama dengan ka pangkat x, dengan k dan a adalah konstanta, a lebih besar dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 0. Secara simbolik, fungsi eksponensial ini dapat ditulis sebagai berikut: f sama dengan y, per y sama dengan ka pangkat x, dengan a lebih besar dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Anang Supriyadin. Kepada Anang Supriyadin saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan grafik fungsi eksponen. Berdasarkan pengertian fungsi eksponen y sama dengan a pangkat x, dengan a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1, maka kita dapat membagi grafik fungsi eksponen menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama untuk 0 kurang dari a dan a kurang dari 1. Yang kedua untuk a lebih besar dari 1. Yang pertama, grafik y sama dengan a pangkat x untuk 0 kurang dari a dan a kurang dari 1. Ambil salah satu kasus y sama dengan setengah pangkat x. Fungsi y sama dengan setengah pangkat x memiliki sifat-sifat terdefinisi untuk semua x merupakan bilangan real. Jika x semakin besar, maka y akan semakin kecil. Jika x semakin kecil, maka y akan semakin besar. Grafik monoton turun. Jika x menuju tak terhingga, maka y menuju 0. Jika x menuju min tak terhingga, maka y menuju tak terhingga. Untuk x sama dengan 0 dan y sama dengan 1. Selanjutnya, tabel grafik fungsi y sama dengan setengah pangkat x. Pertama, kita masukkan nilai y sama dengan 2, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Kemudian nilai x tadi kita masukkan ke dalam fungsi y sama dengan setengah pangkat x, sehingga diperoleh nilai 4, 2, 1, setengah, dan 1/4. Sehingga kita juga memperoleh grafik seperti gambar di samping. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh saya, Afrida Rizky Mayanda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi y sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar daripada 1. Di sini kita akan mengambil sebuah kasus yaitu y sama dengan 2x, yang dimana fungsi y sama dengan 2x memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, ada terdefinisi x anggota dari R. Dan yang kedua, jika x semakin besar, maka y semakin besar pula. Yang ketiga, jika x semakin kecil, maka y semakin kecil pula. Yang keempat, grafik condong monoton ke atas. Yang kelima, jika x menuju tak hingga, maka y menuju tak hingga. Dan jika x menuju min tak hingga, maka y menuju 0. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat slide grafik yang ada di sebelah. Jadinya seperti itu, grafik cenderung monoton dan sudah memenuhi sifat-sifat yang sudah saya sebutkan tadi. Sekian penjelasan dari saya. Adapun latihan soal ada 4, jadi teman-teman bisa kerjakan latihan soal yang sudah kami berikan. Dan untuk membuat video pembelajaran ini, kami memiliki referensi dari buku kompetensi matematika 3B yang dibuat oleh Johannes dan kawan-kawan pada tahun 2006. Sekian penjelasan dan pemaparan materi dari kelompok 1. Jikalau ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih sudah menyimak video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.